Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab integral Riemann dan kita sudah berada pada subbab yang kedua, dan sebelumnya kita pun sudah membahas tentang teorema yang pertama pada subbab ini, yakni kriteria Cauchy untuk integral. Kemudian kali ini kita akan mempelajari yang kedua. Tentu yang di sini juga lumayan membantu. Mengapa? Karena kita bisa menunjukkan suatu fungsi terintegral tanpa harus pusing dengan partisi-partisi ataupun tanda-tandanya atau TI-TI-nya. Sebagaimana yang telah kita alami sebelumnya atau yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa minimal ada dua kesulitan yang kita dapatkan ketika mengerjakan integral Riemann. Yang pertama yakni partisi yang bisa kita buat dengan nom yang kurang dari nilai tertentu itu banyaknya tak berhingga. Kemudian yang kedua, pada setiap partisi tadi yang kita bisa buat tadi yang banyaknya tak berhingga, di setiap subintervalnya kita bisa mengambil tanda yaitu TI-nya itu sebanyak tak berhingga cara juga. Nah, ini juga menjadi suatu permasalahan yang cukup perlu diperhatikan ketika kita mau menggunakan definisi. Nah, di sini teorema selanjutnya yang akan kita bahas memberikan kemudahan, salah satu kemudahan yang bisa kita dapatkan tanpa harus memperhatikan partisi tadi dan juga tanpa harus memperhatikan tagnya atau tandanya, TI-TI-nya di setiap subinterval. Di sini yang akan kita pelajari adalah teorema Apit. Nah, ternyata di teorema Apit dikatakan kalau kita bisa menemukan dua fungsi yang nilainya cukup dekat dengan f, tapi mengapit si f itu dengan sifat nanti integralnya kalau diselisihkan selalu kurang dari epsilon untuk sebarang epsilon yang sebelumnya diberikan, maka kita bisa jamin dia terintegral Riemann. Jadi seperti itu detailnya, kita lihat di teoremanya. Bunyinya seperti ini. Misalkan f adalah fungsi dari interval tertutup AB ke real, maka f terintegral Riemann jika dan hanya jika untuk setiap epsilon besar 0 ada fungsi alpha epsilon dan omega epsilon yang terintegral Riemann pada AB dengan sifat, ada dua sifatnya di sini. Sifat yang pertama, alpha epsilon x kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan omega epsilon x untuk setiap x elemen AB. Yang kedua, integral dari a ke b untuk fungsi omega epsilon dikurang alpha epsilon itu nilainya kurang dari epsilon. Jadi kalau kita bisa lihat teoremanya di sini bentuknya biimplikasi. Jadi kita bisa katakan bahwa Squiz teorem ini juga bisa diambil sebagai syarat cukup dan syarat perlu suatu fungsi terintegral Riemann. Tentu di sini pendekatannya beda dengan yang sebelumnya di kriteria Cauchy. Di sini pendekatannya adalah kita mesti menemukan dua fungsi. Dalam hal ini alpha epsilon dan omega epsilon, itu pun dua fungsi ditemukan untuk setiap epsilon besar 0. Jadi kalau epsilonnya diganti, dijamin ada dua fungsi. Diganti lagi, dijamin lagi ada dua fungsi yang belum tentu sama dengan sebelumnya. Ya, seperti itu kurang lebih gambarannya. Di sini teoremanya kita lihat bahwa di awal diketahui ini, berarti nanti di buktinya kita ketahui memang yang itu. Kita sudah dianggap mengetahui bahwa ini, misalkan kita punya diketahui ya, diketahui di awal bahwa diketahui f ini fungsi dari AB ke real. Nah, karena bentuk di sini bentuknya itu biimplikasi bentuknya P jika dan hanya jika Q-nya itu yang ini, mulai dari sini ke sini dan juga bersama ini Q-nya. Adapun P-nya itu P-nya yang ini, f terintegral Riemann. Ini yang f fungsi itu diketahui di awal. Nah, kita coba lihat buktinya. Pertama dari kiri ke kanan dulu, berarti yang ini. Untuk membuktikan dari kiri ke kanan ini, maka langkah pertama berarti kita punya P. Kita buktikan secara langsung maksudnya. Berarti misalkan
misalkan F itu terintegral Riemann. Kemudian ini untuk epsilon besar 0, ini yang mau dibuktikan. Berarti selanjutnya diambil sebarang epsilon besar 0, kemudian pilih, kita mau definisikan alfa epsilon dan omega epsilonnya. Di sini kebetulan agak mudah, kita cukup pilih alfa epsilonnya sama dengan omega epsilon itu sama dengan F, karena kan F sudah terintegral Riemann. Makanya di sini bisa dibilang sudah jelas bahwa omega epsilon dan alfa epsilon juga terintegral Riemann pada AB. Maka kita punya bahwa alfa dan omega ini pasti memenuhi yang sifat 2 ini. Maka pasti berlaku ini alfa epsilon X kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan omega epsilon X ini untuk setiap X anggota AB. Ini kan yang diambil sama dengannya, tidak masalah kita tulis kecil sama dengan terpenuhi. Dan yang kedua juga berlaku ini, integral AB omega epsilon kurang alfa epsilon, ini kan sama dengan integral AB 0, fungsi konstan 0, fungsi konstan integralnya fungsi 0 itu, ini jelas sama dengan 0, nilainya kurang dari epsilon. Makanya dari kiri ke kanan saya kira cukup jelas. Selanjutnya, bagaimana dengan yang dari kanan ke kiri? Untuk yang dari kanan ke kiri, berarti yang ini kita mau tunjukkan yang dari kanan ke kiri. Sebentar. Untuk yang dari kanan ke kiri, berarti yang diketahui adalah yang Q-nya. Kalau misalnya kita mau buktikan secara langsung, berarti kita misalkan itu untuk setiap epsilon besar 0 ini ada alfa epsilon dan omega epsilon elemen R bagus AB, maksudnya terintegral Riemann, sehingga kita punya dua sifat. Yang pertama ini alfa epsilon X, alfa epsilon X kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan omega epsilon X. Di sini untuk setiap X anggota AB, dan juga kita punya integral AB dari omega epsilon dikurang alfa epsilon itu kurang dari epsilon. Jadi ini yang kita punya. Nah, di sini kita akan membuktikannya dengan menggunakan kriteria Cauchy. Kriteria Cauchy. Berarti kalau kita mau menggunakan kriteria Cauchy, target kita itu seperti berikut ini. Nah, target kita untuk membuktikan bahwa F itu terintegral Riemann, yakni menggunakan kriteria Cauchy. Kriteria Cauchy berarti kita ingin membuktikan ini yang merah, yang setelah saya buat ini yang merah, bahwa ini targetnya. Mulai dari sini, yang ini sampai di sini targetnya. Berarti langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan menggunakan modal ini, kita membuktikan yang merah ini. Tentu modalnya yang ini sama yang ini atas tadi fungsi. Berarti pertama diambil sebarang epsilon besar 0. Nah, bagaimana cara memilih etanya? Itu yang menjadi masalah. Apa yang kita punya dari ini, dari apa lagi? Dari informasi atau hipotesis yang kita membuktikan, istilahnya Q-nya yang kita punya kan yang di atas, yang ini, tadi yang ini. Berarti jika kita ambil sebarang epsilon besar 0, maka kita jamin punya ini yang 2 ini. Oke. Kita bisa katakan seperti ini. Berarti ada alfa epsilon dan
omega epsilon yang merupakan fungsi terintegral. Atau kita perjelas sedikit dulu. Berdasarkan yang kita punya, berdasarkan ya, kita kasih saja nama ini bintang lah supaya mudah. Berdasarkan bintang, maka ada alfa epsilon dan ini omega epsilon elemen RAB yang memenuhi dua hal di soal yang ini, memenuhi 2 dan 3, memenuhi 2 dan 3. Nah, selanjutnya kita berarti punya, karena alfa epsilon dan omega epsilon itu elemen integral Riemann AB, maka kita bisa katakan bahwa terdapat istilahnya, kalau kita mau katakan ada delta 1 besar 0, sehingga jika P bagus ini partisi bertanda AB dengan nomnya itu kurang dari delta 1, maka berlaku ini mutlak jumlahan Riemann-nya, jumlahan Riemann bukan F ya, di sini kita bicara di sini alfa dengan omega, berarti alfa epsilon P kurang integralnya AB alfa epsilon ini kurang dari epsilon. Nanti kita lihat di sini butuh epsilon untuk berapa. Dan juga yang kedua sama, juga bisa didapatkan untuk yang omeganya, berarti berlaku juga untuk omega. P bagus Riemann-nya sebentar, dikurang integral AB omega epsilon, kurang juga di epsilon juga. Nah, akibatnya apa? Dengan definisi nilai mutlak atau sifat nilai mutlak, maka dari kedua bentuk ini akan kita peroleh dua hal. Jadi kita cukup mengingat yang sifat ini. Mungkin saya kasih reviewnya di sini, di mana ya? Di atas ini saja mungkin. Kalau kita punya mutlak X kurang dari A, ini kan berarti bahwa minus A kurang dari X kurang dari A. Ya pakai itu saja. Kenakan ke yang terakhir tadi yang kita punya. Nanti kita akan memiliki dua hasil alfa dengan omeganya. Jadi kita punya yang ini, bahwa integral AB alfa epsilon kurang epsilon itu kurang dari jumlah Riemann fungsi alfa epsilon dengan partisi P bagus, dan jumlah Riemann fungsi omega epsilon dengan partisi P bagus itu kurang dari integral AB dari fungsi W epsilon ditambah dengan epsilon. Jadi ini yang kita peroleh berdasarkan hasil sebelumnya. Kemudian karena kita punya sifat 2, berarti karena sifat 2 yang ini yang di atas tadi, tentu dengan fungsi yang seperti itu modelnya, maka jumlah Riemann-nya juga seperti itu. Maka pasti kita punya juga S alfa epsilon partisi P bagus itu pasti juga
kurang dari sama dengan S F partisi P nya, P bagusnya itu kurang dari sama dengan S omega epsilon partisi P bagus. Ini pasti berlaku. Sehingga kita akan peroleh ini yang tadi ini. Berarti yang tadi di sini kita perhatikan yang di situ. Berarti kita peroleh integral AB alfa epsilon kurang epsilon. Ini kan kurang dari S alfa epsilon P bagus. Berarti ini kurang dari sama dengan S F ini P bagus jumlah temannya. Ini juga kurang dari sama dengan S W epsilon P bagus. Ini kita perhatikan yang di sini, yang tadi yang ini. Maka kita bisa punya kurang dari integral AB omega epsilon tambah epsilon. Nah, dari hasil ini kita sudah punya yang intinya, yakni yang ini, dan ini. Selanjutnya dengan argumen yang sama seperti yang ada di sini, tadi mana? Yang ini. Ini kan kalau P-nya partisi bertanda AB yang kurang dari delta 1. Berarti kalau kita punya partisi lain tapi tetap ukurannya normanya seperti ini, bisa kita peroleh lagi hasil yang sama. Berarti argumennya sama. Selanjutnya, jika kita punya Q, karena kan tadi di sini kita butuh 2, selain P kita butuh Q. Ini kita mau temukan si Q-nya. Selanjutnya, jika kita punya Q partisi bertanda AB dengan nomnya itu kurang dari delta 1, delta 1-nya seperti yang tadi di atas, maka juga akan diperoleh hasil. Kita langsung saja ambil bagian terakhirnya karena prosedurnya sama. Maka dengan cara yang sama di sini, dengan cara yang sama diperoleh, kita akan peroleh hasil. Jadi yang sama itu maksudnya bisa dibilang ya mulai dari sini sampai sini, itu cara yang samanya yang kita maksud. Kita akan peroleh hasil ini langsung terakhirnya. Berarti integral dari A ke B alfa epsilon kurang dari S F partisi Q bagus kurang dari integral AB omega epsilon tambah epsilon, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita tinggal mengurangkan. Jadi kalau kita boleh kasih nama, kita namakan yang di sini misalnya tadi kan ada 23, kita namakan ini yang 4, ini yang 5. Maka selanjutnya kita akan perkurangkan 4 dengan 5. Baik, selanjutnya kita coba lihat lanjutannya. Di sini kita punya tadi yang ini 4 dengan 5. Nah, berdasarkan dua hasil ini, maka kita bisa memperoleh bahwa jika P dan Q partisi bertanda interval AB dengan nom keduanya itu sama-sama kurang dari delta 1. Ini juga kurang dari delta 1. Maka kita akan peroleh bahwa
Ini tinggal kita sederhanakan, tinggal kita kurangkan maksudnya. Ini akan kita peroleh pertama SF ini pasti nilainya kalau kita kurangi dengan Riemann F Q-nya, ini nilainya pasti lebih dari. Nah, kita mau lebih dari berarti SFP lebih dari, berarti perhatikan yang ini. Perhatikan di posisi sini kan. Nah, lebih dari integral AB alfa epsilon kurang epsilon. Kemudian lebih dari, kemudian minus S-nya. Kalau ini diminuskan, yang ini diminuskan, berarti kalau lebih dari dapatnya minusnya yang ini kan. Berarti minus dari ini integral AB omega epsilon tambah epsilon. Atau kalau kita mau selesaikan dapatnya ini AB alfa epsilon dikurang integral AB ini ya, ini jadinya omega epsilon kurang 2 epsilon, atau ya seperti itulah. Yang kedua SFP dikurangi SFQ Riemann-nya ini kurang dari, berarti yang kurangnya dari yang diambil, berarti kita perhatikan yang mana, yang ini ya. AB omega epsilon tambah epsilon dikurangi minusnya kan, minus ini yang kurang dari, berarti minus ini kurang dari, berarti yang ini ambil minusnya. Berarti ini AB alfa epsilon kurang epsilon, ini sama dengan AB omega epsilon kurang AB alfa epsilon ditambah 2 epsilon. Akibatnya apa? Akibatnya, atau langsung kita tulis saja, sehingga kita punya, gabungkan ini, berarti kita punyanya itu kayak bagaimana ya. Selanjutnya kita akan punya ini, kita akan punya hasil seperti ini. Nah, menurut sifat nilai mutlak, hasil ini kan sama saja kalau kita tuliskan seperti ini. Riemann F partisi P bagus dikurangi Riemann F partisi Q bagus kurang dari integral AB omega epsilon kurang alfa epsilon ditambah 2 epsilon. Faktanya kita punya di awal ini tadi, kita punya informasi yang ini bintang kan, memenuhi bintang. Tadi kita katakan di sini berdasarkan bintang, artinya bintang ini memang modal kita. Nah, berarti berdasarkan yang ini sekarang kurang dari epsilon. Maka dari situ kita sudah punya di sini nantinya ini kurang dari epsilon tambah 2 epsilon. Apa artinya? Ini kan sama dengan 3 epsilon. Artinya apa? Kalau kita mau simpulkan, berarti seperti ini. Diambil sebarang epsilon besar 0, berarti yang ini. Targetnya adalah apakah ada eta besar 0? Ternyata ada delta. Nah, itulah yang sebagai etanya, delta ini. Kita bisa menemukan delta 1 besar 0, sehingga di sini jika P dan Q, jika P dan Q partisi bertanda, berarti di sini ada P, di sini ada Q. Kalau lebih sederhananya kita, ini kesimpulannya di sini, jika ada P Q yang partisinya itu normnya kurang dari delta 1, dalam hal ini itu yang jadi eta. Kita lihat lanjutannya. Setelah itu berlaku bahwa ini harusnya berlaku ini kan. Kita lihat apakah dapat. Ternyata didapatkan ini. Berlaku ini selisihnya kurang dari 3 epsilon. Nah, perlu saya ingatkan kembali. Adapun di sini yang isinya
di target kita epsilon tapi yang dihasilkan 3 epsilon, itu tidak ada masalah. Mengapa tidak ada masalah? Karena itu nilainya sama saja. Bagaimana melihat samanya? Kita coba seperti ini modelnya. Di definisi yang diberikan di awal di sini kan yang penting untuk setiap epsilon besar 0 itu berlaku. Berarti hal ini berlaku juga ketika di sini epsilon per 3 masih benar karena masih besar dari 0. Begitu juga yang di sini epsilon per 3, sehingga di sini nanti epsilon per 3. Aslinya nanti semua yang epsilon berganti semua epsilon per 3 di sini juga. Mudah-mudahan tidak ada yang kelupaan. Nah, di sini juga epsilon per 3, di sini juga epsilon per 3. Demikian halnya di sini. Ini kalau kita mau ikutkan, berarti nanti ini juga epsilon per 3, sini juga. Ini semua, sehingga nanti di sini semuanya pakai epsilon per 3. Ini epsilon per 3 semua. Berarti ini juga epsilon per 3, ini per 3 juga. Nah, ini juga epsilon per 3, ini juga epsilon per 3. Nanti kan dapatnya di sini 3 epsilon per 3 atau di sini epsilon ya. Kalau memang mau menegaskan ke bentuk aslinya. Nah, saya kira seperti itu untuk teorema Apet ini untuk buktinya.